Setelah kita menghitung kebutuhan pencairan modal kerja di modul utang ini, kita akan memasukkan angka-angka ini yang sudah kita hitung ke laporan keuangan yang sesuai, yang relevan. Ini akan saya bersihkan dulu beberapa hal ini. Ya, ini saya perhatikan ada kesalahan minor. Ini tidak satu row, satu baris. Ini saya hapus. Oke, eh, kita akan mulai masukkan dulu dari sukuk. Nah, ini saldo awal tahun 2025 24 miliar karena terjadi pelunasan setiap tahun 3 miliar 3 miliar, maka saldonya akan berkurang setiap tahun 3 miliar. Dan ini akan kita masukkan ke saldo utang yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan isinya aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Nah, ini kita ambil saldo ini, kita lihat kalau secara historis di sini 3 tahun dia menurun terus karena memang ada pelunasan 3 miliar 3 miliar 3 miliar, dan ini kita ambil saldo tahun 5 tahun ke depan eh, menggunakan yang sudah kita buat di modul. Itulah gunanya modul. Jadi modul ini seperti engine, seperti mesin. Coret-coretan kita lakukan di sini. Setelah itu nanti hasil akhirnya kita masukkan ke laporan keuangan. Nah, ini kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy ke samping. Nah, kita lihat saldonya menurun setiap tahun karena memang terjadi pelunasan 3 miliar setiap tahun. Nah, apalagi yang terpengaruh dari suku Kijaroh ini, pelunasan suku Kijaroh ini, kita lihat di sini, dia suku Kijaroh ini juga melakukan dua roda baik ini melakukan pelunasan 3 miliar setiap tahun. Ya, otomatis di sini ada kas keluar. Kas keluar artinya di sini laporan arus kas terpengaruh. Nah, laporan arus kas terpengaruh kita lihat di sini. Out M D. Oke, kita lihat di sini. Nah, di modal kerja ini sudah kita isi sebelumnya karena waktu kita menghitung kredit modal kerja di arus kas, maaf, di arus kas ini sudah terisi untuk pelunasan sukuk. Jadi kita lihat di sini arus kas ini sesuai namanya ya, laporan arus kas ini berarti menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar. Jadi di sini hanya transaksi-transaksi yang melibatkan kas saja yang terpengaruh. Kalau misalkan suatu transaksi penjualan dengan kredit, maka dia tidak akan mempengaruhi arus kas. Atau seperti depresiasi mesin, itu juga tidak mempengaruhi arus kas karena tidak ada kas yang keluar. Nah, untuk pelunasan sukuk ini, karena ini ada kas yang keluar, maka arus kas terpengaruh. Dan kita lihat di sini, dia minus, yang menandakan bahwa ini adalah arus kas keluar. Dan data ini kita ambil dari modul sukuk, modul utang sukuk ya. Ya, di sini. Nah, ini kita sudah masukkan ini waktu kita menghitung kredit modal kerja, kebutuhan kredit modal kerja. Sebagian sudah kita isi, tapi sebagian belum. Nah, berarti kalau begitu sukuk sekarang sudah selesai. Untuk sukuk sudah selesai. Nanti beban sewanya nanti akan kita perhitungkan belakangan. Sekarang kita beralih ke obligasi. Nah, untuk obligasi sama seperti tadi, karena di sini tidak ada pelunasan, maka saldo obligasi akan konstan kecuali nanti di tahun ke 2030 karena pelunasannya secara langsung. Nah, kita lihat di laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan ini adalah obligasi obligasi kita yang mengambang, suku bunga mengambang. Artinya selama 4 tahun ke depan dia akan konstan karena tidak ada pelunasan. Pelunasan nanti di tahun ke 2030. Kita ambil datanya dari modul lagi. Kita ambil datanya dari modul lagi.
Nah, kita ambil yang saldo akhir ya. Karena saldo akhir ini saldo setelah adanya pelunasan. Tapi di sini kan tidak ada pelunasan, berarti saldo awal dengan saldo akhir sama. Nah, ini kita ambil, nah seperti ini. Kita copy ke samping. Nah, di tahun ke-5, di tahun 2030, kita lihat saldonya 0, karena memang pelunasan. Nah, ini terlihat di sini, tercermin. Nah, lalu apa yang terpengaruh? Yang terpengaruh adalah, kalau kita lihat di sini, arus kas. Arus kas di sini akan terpengaruh, dan dia akan terpengaruhnya pada waktu di tahun ke-5. Di tahun ke 2026 sampai 2029 tidak ada arus kas yang keluar terkait pelunasan obligasi, sehingga akan 0. Cuma di tahun 2030 akan ada arus kas keluar. Nah, ini kita bisa lihat, sepertinya sudah diisi. Kita lihat, nah, ya memang sudah diisi. Waktu kita menghitung kredit modal kerja ini. Nah, ini sudah terlihat di sini tidak ada pengeluaran arus kas untuk pelunasan obligasi. Di tahun ke 2030 baru terlihat pelunasan 10 miliar. Nah, kita sudah memasukkan angkanya. Di sini pun sudah kita masukkan di laporan posisi keuangan sudah terlihat. Berikutnya, kita akan obligasi selesai. Nah, nanti untuk beban bunganya belum kita perhitungkan, nanti kita masukkan dulu pokoknya saja dulu. Nah, kita lihat di sini untuk sekarang masuk ke modal kerja, kredit modal kerja. Karena kalau kita lihat di laporan posisi keuangan, nah di sini ada kredit modal kerja. Nah, jangka pendek. Dia memang jangka pendek sifatnya, karena memang kredit modal kerja itu dilunasi begitu ada cash. Jadi tidak sifatnya roll over ya. Sifatnya bisa digunakan selama masih ada plafon, dan pelunasannya bisa dilakukan kapanpun selama ada cash, selama ada excess cash. Nah, di sini kita akan ambil data kredit modal kerja dari modul utang. Saldo kredit modal kerja kita ambil dari utang. Dia memang jangka pendek ya. Dia jangka pendek karena tadi udah saya katakan pelunasannya bisa dilakukan kapanpun selama ada cash-nya. Nah, kita ambil dari saldo akhir. Saldo akhir. Karena saldo akhir ini akan jadi perhitungan kita yang di sini, ini kan saldo awal ini kan dari awal tahun 2025. Kalau kita ingin memasukkan di laporan posisi keuangan, ya kita berarti menggunakan saldo akhir yang ini. Nah, saldo akhir seperti ini. 10 miliar. Berapa ini tadi? Ya ini ya. Dan ini bisa kita copy ke samping. Ini saya hilangkan dulu tanda panahnya, bikin membuat bingung. Oke. Nah, ini kita copy ke samping. Nah, seperti ini. Nah, ada tanda hijau ini menandakan dia memberikan peringatan. Excel memberikan peringatan. Ada beberapa sebab, tapi indikasinya di sini formula tidak konsisten. Tidak konsisten dengan yang di row sebelumnya, yang ini dengan row sesudahnya. Karena yang row sebelumnya dan sesudahnya menggunakan XLOOKUP, tapi yang ini dia tidak menggunakan XLOOKUP. Nah, ini yang membuat ada warna hijau, segitiga hijau di kiri atas. Kita bisa pilih ignore aja. Kalau kita memang sudah memastikan bahwa ini memang kita sengaja. Nah, ini. Oke, ini kita sudah masukkan. Dan ini saldonya akan update ya. Saldonya akan update seperti ini. Lalu apalagi kita lihat ke bawah. Kredit modal kerja ini. Kita lihat lagi ke bawah.
Nah, yang terpengaruh lagi adalah arus kas. Karena di arus kas itu ada perubahan modal kerja ini. Sorry, maaf, bukan bukan modal kerja. Di sini kredit pencairan modal kerja pembiayaan. Nah, ini saya hilangkan dulu tanda birunya ini. Nah, ini berasal dari pencairan, dana pencairan. Ingat, pada waktu kita mencairkan kredit modal kerja, artinya kita akan memperoleh kas. Dan kas ini akan tercermin di arus kas. Kas masuk kan. Begitu kita melakukan pelunasan kredit modal kerja, kita akan eh, eh, terjadi kas keluar. Dan kas keluar ini akan tercermin di laporan arus kas. Nah, ini kita ambil datanya dari pencairannya, pencairan untuk pelunasan. Nah, yang ini. Nah, di sini ada peringatan. Eh, kita terkena circularity. Jadi memang sangat mungkin kita membangun model yang mungkin rumit. Ya, ini udah tergolong rumit ya, karena udah kita sampai di baris ke-322 ini. Dan belum selesai, karena masih ada sisa ekuitas belum. Dan mungkin kita tidak menyadari akan terjadi circularity seperti ini. Nah, circularity ini harus diatasi ya. Kalau tidak diatasi, dia memberikan angka yang salah di sel yang kita tuju. Nah, seperti ini kan. Nah, ini ada indikasi circularity-nya. Jadi, kalau dilihat di sini, ya memang angkanya 0 ya. Cuma kalau kita copy ke samping ini kita copy ke samping. Nah, kita lihat di sini dia tidak ada saldo. Padahal kalau kita lihat ke bawah, di sini, nah dia di sini kan harusnya ada pencairan. Nah, kalau kita lihat ke atas lagi, kembali ke atas, nah di sini tidak ada pencairan. Nah, ini bahayanya circularity. Jadi circularity ini kalau kita abaikan, ya seperti ini. Di modulnya ada pencairan, di sini ada pencairan kan ini, kita kan menggunakan yang ini. Tapi di atasnya ini di laporan keuangannya tidak sama, jadi tidak sinkron. Nah, ini adalah circularity. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita harus atasi. Kita harus mengatasinya circularity ini.